Organ itu beberapa jaringan yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ itu ada dua, ada organ pada tumbuhan dan juga organ pada hewan. Oke, kita bahas yang organ tumbuhan terlebih dahulu. Organ pokok penyusun tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, akar, batang, dan daun itu terdiri dari 3 sistem jaringan yang sama, yaitu jaringan dermal atau penutup, kemudian jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dermal atau penutup itu berupa jaringan epidermis yang terdapat pada bagian luar tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan pembuluh itu terdiri atas xilem dan floem. Xilem itu fungsinya mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun. Sedangkan floem itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sistem jaringan pembuluh ini terletak di antara sistem jaringan dasar, di mana sistem jaringan dasar itu berupa jaringan parenkim. Oke, selanjutnya ini ada jaringan-jaringan penyusun organ pada tumbuhan beserta fungsi dari organ tersebut. Bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Yang pertama itu pada daun. Pada daun terdapat jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Daun ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat penyimpanan makanan, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, serta tempat menyerap karbon dioksida dari udara. Organ yang kedua yaitu batang. Batang ini terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, serta jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem. Fungsinya sebagai penopang tubuh tumbuhan, kemudian jalur pengangkutan hasil fotosintesis air dan garam mineral, dan yang terakhir tempat penyimpanan cadangan makanan. Organ berikutnya itu ada akar. Pada akar terdapat jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, serta jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem. Fungsi dari akar ini sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara dan garam mineral dari dalam tanah, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, sekarang kita akan bahas organ pada hewan. Berdasarkan letaknya, organ pada hewan itu dibedakan menjadi dua ya. Ada organ bagian dalam dan juga organ bagian luar. Organ bagian dalam itu organ yang terletak di dalam tubuh, seperti ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru. Sedangkan organ luar itu merupakan organ yang bisa terlihat dari luar. Contohnya mata, hidung, dan telinga. Ini ada beberapa organ dengan jaringan-jaringan penyusunnya ya, lengkap dengan fungsinya juga. Bisa kalian lihat pada tabel. Yang pertama ada organ mata. Tersusun dari jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Fungsi dari mata sebagai alat penglihatan. Organ kedua ada telinga. Terdiri dari jaringan tulang, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Fungsi telinga itu sebagai alat pendengar dan alat keseimbangan tubuh. Organ ketiga yaitu ginjal. Penyusunnya itu ada jaringan syaraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. Fungsi dari ginjal itu yang pertama sebagai alat pembersih darah, kemudian mengeluarkan zat sisa yang dibawa oleh darah melalui proses ekskresi. Organ keempat itu ada jantung. Tersusun dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Organ kelima itu ada hati. Hati tersusun dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari hati yaitu penawar racun yang masuk ke tubuh bersama-sama dengan makanan. Organ keenam itu ada otak. Pada otak ini terdapat jaringan syaraf dan jaringan ikat. Fungsi dari otak itu melakukan fungsi koordinasi dalam tubuh. Dan organ terakhir yang kita bahas adalah paru-paru. Pada paru-paru ini terdiri dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel.
Fungsi dari paru-paru sebagai alat kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Karena pada video sebelumnya kita juga tahu bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pastinya jaringan yang dibentuk pun berbeda. Nah, jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 kategori. Jadi kita akan membahas jaringan pada hewan terlebih dahulu. Jaringan yang dibentuk pada hewan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi ataupun membatasi permukaan batang nih. Batangnya bukan batang tumbuhan, tapi batang tubuh, permukaan tubuh, berupa organ, rongga, ataupun saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan, absorpsi, sekresi, dan beberapa sel juga terspesialisasi sebagai penerima rangsang juga di jaringan epitel ini. Adapun contoh beberapa permukaan di sebelah luar yang ada di jaringan epitel itu adalah kulit. Nah ya, pegang kulit kalian, itu jaringan epitel. Sedangkan permukaan yang bagian dalam tubuh itu ada jaringan epitel yang ada di usus, ada di paru-paru, pembuluh darah, dan di dalam tubuh intinya. Nah, selanjutnya setelah ada jaringan epitel ada juga jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya itu mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ini memberikan struktur, kekebalan, dan membantu juga mengikat organ yang ada transportasi zat di sini. Jaringan ikat itu tersusun atas 3 komponen utama. Ada sel, serabut, dan juga dasar matriks. Untuk lebih jelas kalian coba cari apa itu jaringan ikat nih. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot. Tentunya otot itu ada 3 ya jenisnya. Ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Itu ada di jaringan otot. Selanjutnya adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang membentuk sistem syaraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Hewan juga memiliki syaraf untuk keinginan bergerak seperti manusia. Sistem syaraf itu sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga syaraf akan mengendalikan otot gerak kita ataupun otot gerak hewan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada neuron, yaitu adalah bagian dari sistem syaraf yang terdiri dari dendrit dan akson. Nanti kalian akan pelajari di sistem syaraf. Selanjutnya kalian akan membahas nih bersama Mr. Kik, kita akan membahas jaringan tumbuhan. Apa sih, apakah sama atau berbeda di situ? Jaringan tumbuhan itu terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, apa tuh satu persatu kita akan bahas. Yang pertama jaringan epidermis dulu deh. Kalau tadi ada jaringan epitel. Epitel dan epidermis itu hampir sama. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar pada tumbuhan. Bisa melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Epidermis pada daun misalnya akan ada yang itu menjadi bentuk-bentuk lain seperti stomata. Sedangkan kalau epidermis yang ada di ujung akar akan bentuk serabut-serabut akar di situ. Nah, tergantung posisinya di mana. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Tersebar hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini pada daun itu ada yang namanya jaringan palisade atau jaringan spon. Biasanya ini mengandung klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis di jaringan parenkim yang ada di daun. Fungsi jaringan selanjutnya itu ada di jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu mempunyai fungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan. Ada 2 jaringan penyokong tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, setelah tahu jaringan penyokong, kita juga akan tahu ada yang namanya jaringan pengangkut. Terdiri atas jaringan phloem dan xilem. Xilem, nyilem. Jadi kalau xilem itu yang mengambil di situ adalah mengangkut air dan garam dari akar. Xilem ya. Baru phloem itu yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu yang ada di tumbuhan. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, kita akan uji pemahaman rekan-rekan nih sebelum mengakhiri
video ini kita akan uji apakah kira-kira kalian sebutkan ini jaringan apa dari gambar yang Mr. Klik tampilkan. Gambar yang pertama, kira-kira jaringannya apa nih? Ini adalah irisan secara melintang seperti itu. Jaringan apa sahabat? Ini adalah gambar dari si lem dan floam, sehingga ini adalah jaringan pengangkut. Gambar selanjutnya, ini jaringan apa sahabat? Adanya di manusia atau hewan. Ini adalah jaringan syaraf. Gambar yang kedua adalah jaringan syaraf. Gambar yang ketiga, ada di jantung dan juga ada di usus. Benar sekali, ini adalah jaringan otot. Jadi di situ ada otot jantung dan juga ada otot polos. Selanjutnya, jaringan apa ini sahabat? Ini jaringan epitel. Betul sekali, ini ada jaringan epitel. Selanjutnya, gambar selanjutnya, ini coba lihat lubang-lubang yang di pinggir. Stomata. Stomata itu jaringan apa? Jaringan epidermis. Betul sekali. Jadi sahabat sudah paham beberapa. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ. Masih lanjut lagi loh, ada organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tentunya tidak semuanya kita bahas dalam video kali ini. Makanya rekan-rekan, sahabat semua, jangan lupa subscribe channel Mr. Klik. Nah, sahabat semua, untuk lebih memahami semua tingkatan organisasi ini, Mr. Klik akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah organisasi kehidupan tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang tersusun oleh atom-atom seperti karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat seperti DNA ataupun RNA. Walaupun ini tingkat molekul tingkat pertama, tapi bukan molekul itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ada yang lain, bahwa organisasi yang termasuk organisasi kehidupan yang paling terkecil itu adalah tingkat sel. Jadi, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun hanya satu sel, yang sering disebut juga dengan uniseluler. Dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, yaitu multiseluler. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel, sehingga sel itu sering disebut dengan yang paling kecil nih dalam organisasi makhluk hidup. Bukan molekul ya, tapi sel. Dalam sel terdapat berbagai organel yang menjalankan fungsi tertentu. Misalnya mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Ada ribosom juga yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Dan juga tentunya ada nukleus atau inti sel nih yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, itu adalah tingkatan organisasi pada tingkat sel. Lanjut, setelah tadi molekul, sel, kemudian ada organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan. Ada jaringan pada hewan, itu dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Sementara itu, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Setelah kita mengenal organisasi pada tingkat jaringan, naik lagi pada organisasi kehidupan tingkat organ. Jadi, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu itu disebut organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari macam-macam organ, berbagai macam, banyak sekali. Ada misalnya organ jantung nih yang berfungsi untuk memompa darah. Ada juga organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi. Dan juga ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Kalau sekarang situasi COVID itu biasanya yang diserang adalah organ paru-paru. Itu kalau pada masa COVID seperti ini. Nah, itu adalah organ.
tentunya pasti kalian penasaran, setelah organ apalagi nih? Kalau organ itu berkumpul dan menyusun fungsi yang sama walaupun organnya berbeda. Itu adalah tingkatan organisasi kehidupan pada tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya adalah sistem pada organ manusia. Ada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itu adalah kumpulan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan. Nah, masih banyak sistem organ yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah organisme kehidupan tingkat individu. Berbagai sistem organ ini saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Jadi kita tahu bahwa organisme itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya itu seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, itu adalah organisme atau hanya individu lah kata lainnya. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk materi untuk organisasi sistem kehidupan kita belajarnya mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nanti akan dilanjutkan lagi di interaksi makhluk hidup yang melanjutkan bahwa masih ada organisasi tingkat kehidupan. Tapi Mr. Ki akan beri bocoran sedikit deh. Jadi setelah tadi organisme, ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa di padang rumput, itu populasi. Populasi semut, populasi rusa. Lanjut, organisasi kehidupan selanjutnya itu adalah tingkat komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya ada jenis populasi ikan misalnya yang hidup di laut, itu adalah komunitas. Jadi berbagai jenis populasi. Jadi kumpulan dari populasi itu adalah komunitas. Nah, selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas berkumpul dalam lingkungan fisik, itu biotiknya kan ya. Jadi komunitas itu biotik berkumpul dengan abiotiknya, saling berinteraksi, itu dinamakan ekosistem. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Antar populasi terdapat hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui peristiwa makan dimakan. Tahu apa namanya? Rantai makanan. Baik, bahkan terdapat siklus energi yang lebih luas dan lebih rumit lagi. Namanya setelah rantai makanan ada jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotik tidak dapat terlepas dari faktor abiotiknya. Itu yang membentuk sebuah ekosistem. Apakah ada yang lebih tinggi lagi selain ekosistem? Ada sahabat, yaitu ada organisasi kehidupan tingkat bioma. Jadi bioma itu adalah suatu satuan daerah daratan yang luas di bumi berjadikan sejenis tumbuhan yang dominan di daerah tertentu. Misalnya ada bioma gurun, bioma taiga, ada bioma hutan hujan tropis, dan juga ada bioma tundra. Itu bioma. Dalam bioma itu banyak sekali jenis individu atau populasi yang terdapat di dalamnya. Misalkan di bioma hutan hujan tropis nih yang didominasi oleh tumbuhan tropis dan terdapat keanekaragaman individu yang tinggi di dalamnya. Banyak hewan-hewannya di dalamnya. Indonesia memiliki bioma hutan hujan tropis, khususnya ada di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Jadi kaya akan kehidupan di situ. Banyak tumbuhannya, banyak hewannya di situ. Setelah bioma, adakah yang tertinggi? Ada sahabat ini. Jadi organisasi kehidupan tingkat biosfer. Jadi keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi itu berkumpul dalam tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Itu disebut tingkat biosfer. Yang paling atas nih, biosfer. Jadi kita tahu ya, tingkatan ini dimulai dari paling kecil adalah molekul, sel, jaringan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan ini yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat,
jaringan otot, dan jaringan saraf. Setelah mengetahui mengenai tentang jaringan hewan, kita akan selanjutnya membahas mengenai organ. Apa itu organ? Organ adalah sekumpulan dari beberapa jaringan. Organ ini, menurut letaknya, terbagi atas organ luar dan organ dalam, yang dimana organ luar contohnya ada kaki, tangan, mata, hidung, dan sebagainya, dan organ dalam contohnya ada lambung, jantung, paru-paru, otak, hati, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan contoh organ lambung yang tersusun atas beberapa jaringan. Salah satunya adalah jaringan epitel silindris selapis yang memiliki fungsi sebagai sekresi dan absorpsi. Yang kedua, ada jaringan ikat longgar yang mengandung mukosa untuk melindungi lambung. Dan yang ketiga, ada jaringan otot polos yang melapisi pada bagian organ lambung sebagai pergerakan involuter atau tidak sadar yang terjadi di lambung. Dan yang terakhir, ada jaringan saraf yang berfungsi sebagai penghantar impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ. Jadi, beda ya dengan organ yang merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ tersebut. Salah satu contoh dari sistem organ yakni adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, anus, hati, kantung empedu, dan rektum. Fungsinya memiliki yakni mencerna dan menyerap sari makanan serta memanfaatkannya menjadi energi untuk proses fisiologis dan sistem organ lainnya. Contoh pencernaan yang terjadi dalam sistem pencernaan ada dua, yakni pencernaan mekanik di mana dilakukan oleh gigi dan mulut, dan juga ada yang namanya pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim di bagian kelenjar mulut, lambung, dan usus. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini terdiri dari 4 organ yakni paru-paru, kulit, hati, dan ginjal yang bertugas untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Sistem ini terdiri dari rongga hidung, mulut, laring, trakea, dan paru-paru. Sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas sehingga bertugas dalam penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya ada sistem sirkulasi yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Berperan sebagai penyalur zat nutrisi atau oksigen, mengeluarkan zat karbon dioksida, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya ada sistem reproduksi yang dimana terdiri dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sekian penjelasan mengenai organ dan sistem organ. Terima kasih telah menyaksikan.